Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Jason, seorang murid yang bertoleransi. Jadi hari ini, saya mau membahas tentang suatu mitos yang ada di Kalimantan Selatan. Pertama-tama, apa sih itu mitos? Kalau menurut KBBI, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Intinya dari kata mitos itu adalah cerita suatu bangsa yang memiliki esensi gaib dalam cerita tersebut. Kalau kalian masih bingung mitos itu seperti apa, mungkin saya bisa memberikan beberapa contoh ya. Contoh yang mungkin kalian paling tahu itu kayak kalau kita ke pantai selatan, kita tidak boleh menggunakan baju yang ada warna hijaunya. Atau saat malam, kita nggak boleh bersiul karena nanti bisa didatangi hantu. Nah, karena kita sudah mengetahui apa definisi dari mitos, sekarang kita mau membahas tentang mitos yang ada tentang kota Sarajana. Jadi, kalau kalian yang suka tentang mistis atau mungkin misteri dari Indonesia, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan nama kota Sarajana ini. Apalagi buat kalian yang tinggal di Pulau Kalimantan. Nah, pertama-tama, pertanyaan yang muncul tuh pasti, di mana sih letak kota Sarajana ini? Nah, buat kalian yang belum tahu, kota Sarajana ini dipercaya letaknya di sekitar kawasan Pulau Halimun atau Pulau Laut di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Terus kalian pasti bingung lagi, loh, kalau kota gaib gini, gimana sih kelihatannya kotanya ini? Kayak apa mungkin bangunannya tinggi-tinggi atau mungkin nggak ada bangunannya sama sekali? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, ya bisa dibilang kota ini mirip sekali dengan kota Jakarta. Nah, pasti dari antara kalian ada yang tanya, loh, ini kotanya kelihatannya kayak gimana sih? Untuk mengetahui kotanya ini kelihatannya seperti apa, kita mengambil dari sumber seorang pemilik Twitter yang bernama @nobodybutme. Menurut dia, kota Sarajana dikatakan sebagai kota yang sangat megah dan juga mewah, di mana rata-rata warga kota tersebut memiliki rumah dan juga mobil yang mewah. Kota ini juga bisa dibilang mirip dengan kota Jakarta, karena banyak sekali pencakar langit, jalan-jalan yang lebar, dan juga banyak sekali rambu lalu lintasnya. Karena itu, kota ini bisa dibilang sangat maju, apalagi kalau dibandingkan dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, kota ini juga unik karena rakyat yang tinggal di situ bukankan manusia, melainkan makhluk halus. Kalau menurut dari cerita rakyat Kalimantan, orang-orang yang tinggal di sini ini berupa manusia, tapi mereka tidak memiliki filtrum bibir, yaitu ini, yang lobang di antara hidung sama bibir nih, jadi mereka nggak punya. Terus rakyat-rakyat kota Sarajana ini juga dipanggil sebagai orang Halimun oleh masyarakat Kalimantan. Halimun sendiri artinya kabut. Dan ini sangat mendeskripsikan kota dan juga rakyat-rakyat yang tinggal di situ, di mana kabut itu melambangkan kemisteriusan dari rakyat-rakyat dan kota tersebut. Tapi buat kalian yang belum tahu, kan mereka itu tinggal di rumah yang mewah gitu dan juga punya mobil yang mewah. Mereka ini juga bisa dibilang kaya loh di dunia kita. Soalnya, kalau menurut pengakuan masyarakat setempat, banyak orang-orang Halimun itu pernah membeli pesawat, alat berat, hingga beberapa truk. Kemudian dibawa ke kota mereka. Lebih uniknya lagi, kota ini ternyata pernah dicatat loh keberadaannya. Seorang naturalis dari Jerman yang bernama Salomon Müller pernah mencatat keberadaan kota ini pada salah satu petanya yang digambarkan pada 1845. Tapi anehnya, setelah Müller menggambar peta ini, kota ini tidak lagi terlihat dan bahkan tidak ada di peta manapun selain petanya dia sendiri. Nah, menurut masyarakat setempat, kota tersebut diduga memiliki sebuah pintu gerbang yang letaknya di seberang hutan. Orang yang melewati gerbang ini dikatakan hilang dan tidak dapat ditemukan lagi. Hal ini pernah terjadi kepada sebuah penjual cilok yang memasuki daerah tersebut yang dinyatakan hilang setelah memasuki hutan tersebut. Kita harus mentoleransi kepercayaan mitos dari Kalimantan yang satu ini. Cara kita mentoleransi ini sebenarnya cukup mudah. Salah satunya adalah kita cukup mempercayai keberadaannya mitos itu dan tidak melanggar mitos tersebut. Mitos yang ada ini ya kayak itu, kita nggak boleh masuk ke hutan untuk melewati gerbang menuju kota Sarajana. Karena ya bisa jadi mitos ini dibuat agar orang-orang itu tidak mencoba mencari kota tersebut
dan juga untuk melindungi mereka dari bahayanya hutan belantara tersebut. Perspektif Kristiani yang saya dapatkan untuk mitos ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7a yang berisi, tetapi jauhilah takayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Perikop ini membahas tentang pengajaran sesat yang dapat menggoyahkan iman kita. Ayat ini sendiri mengatakan bahwa bukan mitos ini tidak ada, melainkan agar iman kita kuat. Kita cuma memaklumi adanya mitos ini dan tidak perlu untuk mengambil tindakan yang menentang ataupun membuktikan kebenaran dari mitos ini. Sekian dari saya, terima kasih.